Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Dan diharapkan kalian semua tetap sehat-sehat. Bersyukur sampai saat ini kita ada semua karena kebenaran Tuhan. Dan pada pertemuan hari ini dalam mata pelajaran PPKN, ya, kita akan share dulu. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Jadi kita akan bahas tentang infrastruktur dan infrastruktur politik. Nah, kita di bab 3 ya ini. Jadi ya, coba perhatikan ini gambar apa ini. Ya. Kalian tahu ya, ini gambar apa itu? Ini adalah gambar dari gedung tersebut adalah gedung DPR RI, merupakan tempat para wakil rakyat yang sering kita sebut anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga negara yang hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang RI tahun 1945. Siapa tahu ya di kemudian hari 10-15 tahun ke depan, di antara kalian ada yang menjadi yang berkantor di sini. Oke, berarti jadi anggota Dewan RI. Jadi siapa tahu atau jadi staf di sana ya, siapa tahu. Oke. Ya, dikecilkan apa? Nah, Dewan Perwakilan Rakyat itu bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah atau dengan kata lain menjadi wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Nah, ini telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pemerintah yang punya kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Jadi ini tugas dari pemerintah untuk mengatur supaya ada keteraturan, menjaga keutuhan, dan lebih penting lagi adalah supaya mencapai kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, sejarah bangsa Indonesia itu diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan untuk apa? Untuk membangun sistem politik ya milik bangsa kita sendiri. Membangun sistem politik. Nah, sejarah mencatat bahwa sistem politik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1998 belum menunjukkan sistem politik yang mapan ya. 98 kalau 1945 negara kita merdeka, 1998 terjadi reformasi ya. Terjadi reformasi. Nah, jatuh bangun kabinet di Orde Lama pembelokan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin dan menurut tafsir terhadap Pancasila oleh Orde Baru memperlihatkan bahwa sistem politik Indonesia terus berusaha mencari bentuknya, terjadi satu perubahan-perubahan ya. Nah, pembangunan sistem politik Indonesia menjadi sebuah sistem politik yang mapan itu tentunya menuntut peran aktif dari seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah sudah berupaya untuk membangun sistem politik negara kita, tetapi kalau rakyat itu tidak terlibat atau rakyat tidak mendukung kegiatan ini, maka menjadi sia-sialah usaha dari pemerintah kita. Jadi ini juga perlu yang namanya peran dari rakyat Indonesia untuk sama-sama kita membangun sistem politik di Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, kita mulai di suprastruktur. Nah, dan infrastruktur politik yang pertama yang akan kita mulai dulu adalah suprastruktur. Nah, sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input atau masukan ataupun output ya hasil ya yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Nah, secara etimologis kata politik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota.
Dalam bahasa Arab, istilah politik itu diartikan sebagai siasa, yang berarti strategi. Nah, kita mulai di pengertian sistem politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut David Edson, ya, berharap kemudian hari ini presentasi di tahun 2021 dari benar masih pakai David Edson. Siapa tahu 10-15 tahun ke depan ada yang presentasi tentang materi ini, so ganti bukan David Edson lagi, tapi sudah ganti misal Weng Lee, atau so ganti dengan Sudana, atau Kesha, ya, atau siapa tahu, atau Kalvari, ya, siapa tahu. Itu kalian belajar baik, siapa tahu. Jadi menurut David Edson mengatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoratif kepada masyarakat. Ini menurut David Edson. Lalu yang kedua, menurut Robert Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Nah, jadi sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Jadi output yang dihasilkan itu mengikat semua masyarakat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Nah, ini ada ciri-ciri sistem politik, ada 7 ciri-ciri sistem politik. Pertama, memiliki tujuan. 2, mempunyai komponen-komponen. 3, tiap komponen memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Yang keempat, adanya interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya. Yang kelima, adanya mekanisme kerja, pengaturan struktur kerja dalam sistem politik. Yang keenam, adanya kekuasaan untuk mengatur komponen dalam sistem atau di luar sistem. Nah, tiap komponen memiliki kekuasaan, namun tingkatannya itu berbeda-beda. Jadi tiap komponen memiliki kekuasaan, ada sistemnya, tapi tingkatannya itu berbeda-beda. Dan yang ketujuh, adanya kebudayaan politik, di mana terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem tersebut. Nah, melalui sistem politik, aspirasi masyarakat dalam bentuk tuntutan atau dukungan yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Jadi dengan sistem ini semua aspirasi dari masyarakat itu bisa dirumuskan dan hasilnya itu bisa dilaksanakan. Jadi akan dilaksanakan kebijakan-kebijakan negara. Semuanya demi endingnya adalah demi kesejahteraan, kemakmuran dari rakyat Indonesia. Nah, ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial. Jadi ada 4 ciri khas yang membedakan sistem politik dan sistem sosial yang lainnya. Yang pertama, daya jangkauannya universal, meliputi seluruh anggota masyarakat. Nah, jadi kalau sistem politik keputusan dan jangkau itu universal, semua menjangkau semua anggota masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke, Pulau Rote sampai Miangas. Kalau sistem sosial hanya menjangkau anggotanya sendiri. Nah, kalau politik semua. Kalau sudah jadi kebijakan, maka semua akan menjangkau semua elemen atau semua anggota masyarakat. Kalau sistem sosial hanya anggota yang bersangkutan. Yang B, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Dan C, hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Dan D, keputusannya bersifat
Otoritatif artinya di sini mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Nah, itulah 4 ciri khas yang membedakan antara sistem politik dengan sistem sosial. Nah, dalam menjalankan sistem politik dalam satu negara diperlukan yang namanya struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintah. Itu adalah struktur lembaga negara supaya negara itu bisa berjalan dengan baik. Nah, struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik satu negara supaya apa? Supaya terjadi hubungan yang fungsional. Nah, struktur politik negara kita ya terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, kekuatan suprastruktur dan kekuatan infrastruktur. Jadi, kekuatan suprastruktur dan infrastruktur ya ini ya. Nah, suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Nah, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya itu diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi diatur. Nah, lembaga-lembaga negara masih ingat materi yang lalu yang sudah disampaikan, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu yang masuk dalam kekuatan suprastruktur. Oke ya. Jadi itu masuk dalam suprastruktur, yaitu eksekutif atau lembaga yang menjalankan undang-undang. Nah, siapa-siapa yang eksekutif? Apa? Presiden ya. Baru ada legislatif ya. Legislatif apa? Legislatif itu adalah anggota ya DPR RI ya ini. Siapa tahu kemudian hari kalian akan berkantor di sini. Siapa tahu kan? Siapa tahu di antara kalian. Jadi politik yang membawa aspirasi rakyat Indonesia kalian akan berkantor di gedung DPR RI. Nah, yang itu suprastruktur. Jadi suprastruktur itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekarang infrastruktur. Nah, infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Nah, kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal. Jadi infrastruktur itu pelaku politik yang tidak formal. Kalau suprastruktur itu formal. Boleh? Untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Nah, ini ada 4 kekuatan infrastruktur. Yang pertama, partai politik. Silakan setelah kalian selesai usia 17 tahun ke atas, silakan kalian masuk dalam partai politik. Terlibat di situ, silakan. Nah, di sini ini peserta pemilu ya partai politik tahun 2019 yang lolos ya. Ini ada berapa partai politik. Nah, organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum ya. Nanti tahun 2024 akan pemilihan umum. Kalian akan ya, kalian yang kelas 10 pada pemilihan umum berikut kalian sudah boleh memilih ya. Kalian pilih siapa yang mau. Berapa tahun lagi kalian berarti ini 2001 ya sudah lulus kan kalian? Oke, semua lulus. Ya, pemilihan selanjutnya. Pemilihan umum. Nah, pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Oke, ini ya tentang kekuatan infrastruktur. Silakan kalian kalau ingin terlibat di partai politik silakan kalian pilih. Bukan cuma partisipan, tapi siapa tahu berapa tahun kemudian, ada calon dari partai ini dari sekolah kita, kok tembus jadi anggota dewan. Oh mantap. Apakah tingkat kota, kabupaten, atau provinsi, atau lagi di tingkat
pusat RI. Siapa tahu ya di antara kalian ya kan dengan rekaman so ada di baliho Afrilia Karundeng atau Delvis Sengke, dia dari partai politik A sekian, mencalonkan diri sebagai anggota dewan apa di tingkat kota, kabupaten atau provinsi atau di tingkat pusat. Ya, orang ada kalau di Sulut ada anggota dewan yang termuda ya, salah satu termuda yang DPR RI Hirali apa ya Famlasut dia. Ya, dia masih muda. Ya, siapa tahu kalian di kemudian hari bisa menjadi anggota dewan bukan cuma di kota kabupaten tapi di tingkat nasional. Silakan. Nah, diharapkan ya, siapa tahu ya di kemudian hari terjadi. Silakan. Itu yang pertama ya, kekuatan infrastruktur politik yang pertama. Yang kedua, kelompok kepentingan, interest group. Nah, kelompok kepentingan ini merupakan kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Ada kepentingan. Nah, kelompok kepentingan biasanya mereka yang menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Jadi mereka di luar partai politik, walaupun memang kadang-kala mereka juga yang berkepentingan kerjasama dengan partai politik. Mereka saling kerjasama. Nah, contoh dari kelompok kepentingan itu adalah elit politik, baru pembayar pajak, serikat dagang, ini lembaga swadaya masyarakat, atau serikat buruh dan sebagainya. Mereka adalah kelompok-kelompok yang dalam kategori kelompok kepentingan di infrastruktur politik. Yang ketiga, kelompok penekan. Jadi ada kelompok penekan. Nah, kelompok penekan itu adalah kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Jadi mereka memperjuangkan sudut dompet keinginan. Nah, kelompok ini biasanya tampil di depan dengan berbagai macam cara atau menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Contoh, ini kalian sudah lihat ini gambar ini apa ini? Berarti terjadi apa? Ya, ada cara berdemonstrasi. Mereka menuntut ada hal-hal yang mereka ingin harus dilaksanakan dengan cara menggerakkan massa. Itu demonstrasi. Baru ada acara mogok dan sebagainya. Ini kelompok penekan. Yang keempat adalah kelompok media komunikasi politik. Nah, ini ya media komunikasi politik ya, apakah internet. Nah, yaitu sarana alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Nah, sarana media komunikasi ini antara lain yaitu media cetak, koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya, atau media elektronik seperti televisi, baru radio, internet, dan sebagainya. Ya, sekarang kan kalau di internet ada Facebook, Twitter, apalagi Instagram, WA dan seterusnya. Kalian bisa suarakan politik di situ, suarakan hal-hal unek-unek kalian supaya negara kita lebih baik. Silakan. Tapi ingat ada undang-undang yang mengatur. Jangan sampai salah kalian akhirnya masuk penjara. Jadi kalau kalian menyampaikan, usahakan hal-hal yang fakta, jangan hoax, jangan yang membuat terjadi perpecahan adu domba. Oke, media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi pendapat sebagai berita politik. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita tentang tentang suprastruktur dan infrastruktur. Sudah selesai. Mohon diaktifkan kamera ya supaya kita bisa lihat. Kita masih ada beberapa menit lagi untuk diskusi kelompok tentang materi-materi kita dapat tadi. Mana yang Gideon, Ayu, Bukari, Ayu sudah sehat-sehat, Ayu di rumah sehat-sehat.
Sudah sehat? Ya, Ayu Fernanda, mana Fernanda? Ayo Fernanda, kameranya enggak kelihatan ini. Oke, mana Nanda? Oke, terima kasih banyak ya kalian sudah terlibat dalam pembelajaran Zoom ini. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.